Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan hati untuk bersama-sama mendengar sabda Tuhan. Kita mohon pimpinan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang makasih, pada saat ini kami hendak bersama mendengar sabda-Mu. Ialah melalui kebenaran sabda-Mu pada saat ini, kami kembali diteguhkan kehidupan kami sebagai anak-anak Bapa dalam tanggung jawab kami untuk menjadi saksi-saksi di tengah dunia ini, menebarkan, menaburkan, membagikan cinta kasih Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa ini kami panjatkan. Amin. Saudaraku, firman Tuhan pada saat ini kita dengar dari Injil Matius pasal 22. Injil Matius pasal 22 ayat 1 sampai 14. Yang demikian sabdanya. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain, pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih, semuanya telah tersedia, datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta? Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, ikatlah kaki dan tangannya, dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Demikianlah sabda Tuhan. Saudaraku, saya memberi tema renungan pada saat ini adalah makna perumpamaan tentang perjamuan kawin. Saudaraku, hal kerajaan surga bukan hal yang gampang untuk dijelaskan. Begitu luas pemaknaan, begitu dalamnya pemahaman dan arti tentang kerajaan surga. Itu dibuktikan dengan beberapa kali Tuhan Yesus harus memakai perumpamaan ketika akan menjelaskan tentang kerajaan surga itu. Dan pada saat ini saudaraku, kita bersama-sama mendengar penjelasan tentang kerajaan surga melalui perumpamaan perjamuan kawin. Tadi dikisahkan dalam perumpamaan ini, ada seorang yang akan mengawinkan anaknya, lalu mengundang orang-orang yang memang secara khusus diundang untuk
datang menghadiri pesta itu. Tetapi sayangnya mereka tidak datang. Lalu membuat undangan lagi dan menyampaikan bahwa segala sesuatu kesiapan pesta itu sudah tersedia. Tetapi yang terjadi sekali lagi tidak ada yang datang. Bahkan ada yang membunuh hamba-hamba yang diutus mengundang itu. Dan akhirnya raja ini marah dan membunuh serta membakar orang-orang yang diundang yang justru malah membunuh para utusan itu. Dan akhirnya di sana digambarkan, dijelaskan sang raja ini akhirnya mengundang siapapun, disebutkan yang jahat, yang baik, siapapun di persimpangan-persimpangan diundang dan siapapun boleh hadir. Dan dalam perumpamaan ini ada satu orang yang hadir tetapi tidak mengenakan pakaian pesta. Saudara, apa yang dimaksud dalam perumpamaan ini? Yang pertama bahwa hal kerajaan surga itu adalah tawaran, sebuah undangan. Dan digambarkan bahwa undangan itu akhirnya diberikan kepada siapapun. Artinya keselamatan itu adalah universal. Keselamatan dalam Tuhan Yesus itu ditawarkan bagi semua orang. Yang pertama. Lalu yang kedua, saudaraku, ada yang menganggap atau beranggapan bahwa orang yang diselamatkan adalah orang yang hanya yang baik saja kehidupannya. Tetapi dalam perumpamaan ini digambarkan bagaimana keselamatan itu sesungguhnya diberikan kepada semua orang. Baik itu yang baik, baik itu yang jahat. Baik itu miskin, baik itu kaya. Baik itu hamba, baik itu tuan. Semuanya diundang dan diberi kesempatan untuk menerima keselamatan. Hal kerajaan surga terbuka bagi orang jahat, orang baik, orang gagal, orang berhasil. Semuanya diberi kesempatan. Dan berikutnya, ketika semua diundang, semua boleh masuk, ada satu syarat, yaitu mereka harus berpakaian pesta. Ada kesepakatan di sana. Tuhan tidak lagi melihat latar belakang orang itu, tetapi Tuhan melihat kesediaan orang itu untuk menerima undangan itu dengan satu syarat berpakaian pesta. Itu artinya ada keseragaman kesepakatan di sana. Bahwa siapapun yang bersedia diundang, dia harus memperbaiki kehidupannya. Siapapun yang bersedia datang adalah harus berpakaian pesta. Tentu pakaian pesta berbeda dengan pakaian lain, pakaian olahraga, pakaian renang, pakaian mendaki gunung dan seterusnya tentu beda. Jadi ada ciri khas bahwa siapapun yang diundang harus berpakaian pesta. Dan saya mencoba menafsirkan ini, berpakaian pesta adalah kesediaan orang untuk diperbaiki. Kesediaan orang untuk melihat latar belakang yang jahat tidak lagi menjadi batu sandungan, tetapi bersedia memperbaiki. Dan itu adalah hidup di dalam cinta kasih. Hidup di dalam kebaikan seperti apa yang sudah Tuhan Yesus ajarkan. Dan berikutnya ternyata ada orang yang datang dengan tidak berpakaian pakaian pesta. Itu artinya ada orang yang bersedia menerima undangan itu, menerima keselamatan, tetapi tidak mau mengubah dirinya. Tidak mau memakai pakaian pesta. Meskipun pakaian pesta itu macam-macam, Bapak Ibu. Pakaian pesta yang sangat mewah, pakaian pesta yang sederhana, pakaian pesta yang warna-warni, atau pakaian pesta yang mungkin hanya satu warna dan sebagainya. Tetapi orang bisa melihat bahwa itu pakaian pesta. Yang namanya kebaikan itu macam-macam. Dengan caranya orang melakukan kebaikan. Dengan caranya orang menunjukkan cinta kasih. Tetapi akan terlihat kebaikan dan cinta kasih itu akan berbeda dengan kejahatan. Akan berbeda dengan kelicikan. Akan berbeda dengan nafsu dan sebagainya. Sehingga orang yang tidak berpakaian pesta adalah mereka yang tidak pernah mencirikan kehidupan dalam kebaikan dan cinta kasih. Meskipun cara orang melaksanakan cinta kasih dan kebaikan itu dengan berbeda-beda. Tetapi orang bisa melihat bahwa orang itu melakukan kebaikan dan cinta kasih. Saudaraku, dari perumpamaan ini kita bisa melihat
3 hal penting. Yang pertama, bahwa keselamatan itu ditawarkan dan diberikan kepada semua ciptaan. Yang kedua, siapapun yang bersedia menerima keselamatan itu adalah mereka yang juga bersedia untuk mengambil sebuah kesepakatan bersama bahwa hidupnya akan diperbaiki, diperbarui dalam kehidupan cinta kasih dan kebaikan. Dan yang ketiga, kita tidak perlu menilai, menghakimi satu dengan yang lain. Mengapa? Karena kebaikan masing-masing berbeda dengan caranya masing-masing. Kita hargai kebaikan dan cinta kasih yang dilakukan setiap orang dengan cara yang berbeda-beda dalam kehidupan kebersamaan kita, karena Tuhan menghendaki keselamatan bagi seluruh ciptaan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.